Hello everyone, this is Mela. I'm Erma. Okay, this is our first program. This is called as a simple talk. Less is more. Okay. Ya, selamat pagi semuanya. Dan hari ini di Simple Talk kita akan membahas sesuatu yang inspiratif banget. Karena tema kita hari ini adalah Young Entrepreneur. Apa sih, Erma? Apa sih itu young entrepreneur? Ya, jadi hari ini di tengah kita nih Mel ya sudah ada seorang wirausahawan muda. Seberapa muda ya? Karena dia baru kelas 10 SMK. Bayangin, Wow. baru kelas 10 udah punya wirausaha gitu kan. Ya, perlu kenalan gak sih sama teman-teman ini? Wajib dong. Oh, wajib. Oke, silakan Mbak, kenalan dong. Oke, perkenalkan nama saya Fariska Mega Kristanti, kelas 10 RPL di SMK Turen. Oke. Kalau boleh saya tahu usia Fariska ini berapa ya? 16 tahun. Wow, 16 tahun. Sama dong kayak aku. Iya dong, jangan ribet. Oke, 16 tahun dan sudah membuka usahanya sendiri, keren gak? Keren banget. Ya, usahanya apa sih, Mega? Usaha batik ekoprint. Ekoprint. Tahu nggak sih? Ekoprint itu apa ya? Ekoprint itu batik dari alam. Jadi kita membuatnya dari daun-daunan gitu. Batik dari alam. Oke. Terus beda sama batik-batik pada umumnya yang ada di pasaran gitu? Bedanya itu kalau batik pada umumnya biasanya menggunakan bahan kimia. Kalau kita batik ekoprint tidak sama sekali menggunakan bahan kimia. Tidak ada bahan kimia. Tidak Terus ada. warnanya pakai apa dong? Untuk warnanya kita pakai alam, pakai daun yang kita pakai itu. Oh, pakai Pakai daun. Oke. Pakai daun apa kalau boleh tahu? Untuk daunnya biasanya kita menggunakan daun jati. Kita punya dua jenis daun jati, yaitu jati Belanda dan jati emas. Kemudian kita pakai pakis liar, daun cabai juga. Oke, banyak ya. Banyak. Bisa nggak semua daun dipakai? Misalnya nih ada jambu di depan rumah gitu ya, daunnya bisa nggak dipakai batik? Untuk itu kita biasanya memilih. Kalau tidak punya serat air, kemungkinan besar tidak keluar. Jadi harus ada serat airnya juga, mengandung air. Berarti tidak semua jenis daun lo ya. Berarti catat Iya. itu ya, catat. Oke. Lanjut. Untuk pewarnaannya sendiri kita beda. Biasanya kalau batik tulis biasanya menggunakan pewarna kimia. Kalau kita menggunakan pewarna alam. Pewarna alamnya itu biasanya kita menggunakan kayu yang sudah direbus. Kita memiliki jenis kayu secang sama kayu mahoni. Untuk kayu secang mengeluarkan warna pink, kalau kayu mahoni itu mengeluarkan warna kuning. Oke. Jadi jenis semua kayaknya Mega ini warnanya pink sama kuning dong? Enggak, ada warna putih juga warna emas keabu-abuan juga. Kalau emas keabu-abuan ini dari apa? Kalau yang abu-abu itu dari tunjung. Dan kalau warna putih itu dari tawas. Oke. Jadi itu tadi ya pakai tunjung, tawas, mahoni, kayu mahoni sama kayu secang untuk menghasilkan warna-warna pada kayunya. Oke, sebelumnya daripada dia cerita panjang lebar nih ya, ikutin kayak apa? Inspirasinya dari mana sih? Untuk inspirasinya saya ambil dari ibu. Ibu pemroduksi batik tulis. Kemudian saya berpikir, kenapa sih kita nggak memunculkan batik baru? Selalu batik tulis yang hanya itu aja motifnya, warnanya. Kemudian saya berpikir, kenapa kita tidak memanfaatkan alam? Jadi saya mengambil alam untuk saya aplikasikan ke batik. Nice ya, memanfaatkan alam gitu. Tapi berarti ramah lingkungan ini. Tapi gini ya sih, ketika saya pakai misalnya ya saya pakai daun-daun itu, kan ini daunnya tetap dibuang dong. Berarti kan nyampah juga gitu. Oh, untuk batik ekoprint ini tidak nyampah, tapi ramah lingkungan. Ya, untuk batik ekoprint ini ramah lingkungan karena sisa daunnya itu bisa dibuat pupuk organik. Oke, jadi manfaat ya mulai dari daunnya udah jadi batik tuh, terus sisanya juga dimanfaatkan. Nah, produknya kayak apa sih, Mek? Saya kan penasaran Produknya deh. biasanya kita olah menjadi kain, baju, dompet, dan juga yang dompet masa kekinian kan biasanya anak muda pakai dompet-dompet yang terlalu bagaimana gitu. Terus akhirnya saya berpikir, kenapa kita agak pakai dompet yang simple aja dari batik ini. Akhirnya saya membuat batik dompet yang cukup buat wadah HP dan juga uang. Jadi tidak terlalu Tempat HP dan uang. Berarti Iya. kalau nggak punya uang, nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa. Aku suka gitu ya. Iya. Aku curhat sih. Oke. Oke, untuk harganya sendiri untuk
produk jadinya ya. Produk jadinya yang dimaksud di sini kayak baju ataupun dompet gitu kisaran berapa ya? Kalau untuk dompet sendiri ada harga 20 sampai 25. Oke. Untuk baju kita membandrol harganya 200.000. 200.000 itu udah jadi baju ya? Udah jadi. Berarti ongkos jahit. Terus model gimana, Mek? Kalau misalnya saya nih pengennya modelnya yang kayak ala-ala gitu ya, yang sweet gitu misalnya. Terus sama orang lagi pesen yang simpel banget, itu harganya sama nggak? Ada perbedaan harga di situ. Untuk pemesanan yang agak ribet gitu, itu harganya lebih mahal. Untuk yang simpel-simpel ya 200 itu. Oh, berarti 200.000 itu harga standarnya Iya. aja gitu. Tapi kan nggak semua orang itu pengen pakai baju langsung ya. Misalnya mereka pengen beli kainnya sendiri, bisa apa enggak? Untuk pembelian kain bisa. Harganya Untuk kain sendiri kita membandrol harganya 100.000. 100.000. Kalau tadi itu produk kayak baju itu kan bisa di custom. Kalau kain sendiri bisa apa enggak pakai custom gitu. Jadi desainnya dari si customer sendiri. Bisa. Bisa. Iya. Dengan harga yang berbeda. Iya, karena kan Oke. itu kita pelanggannya dapatnya motifnya buat sendiri. Jadi kita hanya mengapresiasi motifnya itu aja. Jadi harganya bisa dibedakan. Nah, kita akan nyari prosesnya ini. Nah, oke. Sulit nggak sih bikin batik ekoprik ini? Tidak, kalau kesulitannya tidak terlalu daripada dibanding batik pada umumnya. Kalau batik ekoprint ini lebih mudah pembuatannya. Lebih mudah. Iya. Oke, kalau lebih mudah gini, Mek. Kalau misalnya mudah nih ya, kamu share aja lah cara-caranya. Terus banyak nih orang yang bisa. Akhirnya kan nggak laku dong produkmu, karena orang bisa buat sendiri, bener kan? Iya. Gimana? Kalau untuk itu namanya ilmu bukan hanya milik saya, namanya ilmu kan untuk dibagikan. Jadi nanti saya bisa mengumpulkan masyarakat sekitar saya, teman-teman saya atau bapak ibu guru saya yang ingin belajar, saya akan membagikan ilmu. Untuk rezeki itu sudah diatur oleh Allah. So Gitu aja. sweet. Gitu banget ya jawabannya. Oke. Terus untuk tadi kan dibilang nggak sulit nih. Yang membedakan antara kesulitan membuat batik pada umumnya dan batik ekoprint itu apa ya? Kalau untuk batik pada umumnya biasanya pembuatannya lebih lama. Kalau kita hanya membutuhkan waktu sehari sudah selesai. Sehari sudah Iya. selesai. Itu semua proses dari Yes. awal sampai akhir gitu. Iya, semua proses. Sehari Dapat berapa? Kurang lebih bisa mendapat 5 kain juga dalam satu hari. dalam 1 hari. Sedangkan kalau kita bikin batik tulis, Kalau batik tulis sehari satu kainnya itu bisa memakan waktu 1 bulan juga. kalau sebulan. Ya, Lumayan ya. perbandingannya jauh banget ya, dari 1 hari dapat 5, kemudian yang batik tulis ini 1 bulan 30 hari gitu. Iya. Kira-kira kalau Mega nih mau kan sekolah ya, saya kan sekolah, terus kenapa sih harus buat batik sekarang ini? Apa karena mungkin ya kita kaitkan juga sih sama zamannya COVID gitu. Kenapa harus belajar di rumah? Belajar di rumah kan juga banyak tugas gitu. Terus buat batiknya kapan dong? Untuk buat batiknya ya kita selang-seling waktu aja. Kalau tugas saya sekolah sudah selesai, saya bisa mengerjakan batiknya. Kalau nggak gitu, ya kita gerakan masyarakat itu untuk membantu saya. Jadi Oh, ada yang bantu selama ini? Iya. Jadi nanti kalau teman saya sibuk sekolah, jadi saya bisa menggerakkan warga di sekitar saya, masyarakat di sekitar saya untuk membantu. Itu bukan hanya untuk saya, jadi ilmunya berbagi untuk mereka juga. Oke. Jadi Terus, kontribusi bagi masyarakat di sekitarnya juga. Betul. Tapi gini Meg, kalau kamu melibatkan masyarakat nih, kalau misalnya dia belajar sendiri, bahan-bahan sendiri, oke ya, dia kan usaha sendiri. Tapi kalau melibatkan berarti ada cost yang dikeluarkan dong untuk membayar orang-orang. Itu Iya. gimana? Untuk itu ya nanti kita bisa ambil dari penjualannya itu, orang itu seumpama masyarakat itu buat berapa dan itu laku, itu tidak saya ambil tapi saya kasihkan ke orangnya sebagai modalnya nanti. Kamu nggak? Enggak. Ya, kalau kita wirausaha kan ya harusnya kan mikir untung rugi itu pasti. Kita harus memperhitungkan profit. profitnya. Oke. Nanti yakin nggak rugi? Insya Allah kalau diniatin mungkin enggak. Oke. Selama ini oke. Kita udah bahas ya, tadi udah bahas bahan-bahannya, cara pembuatannya, idenya sudah. Nah, sampai sekarang ini udah banyak nggak yang udah beli gitu? Alhamdulillah sudah. Alhamdulillah. Terus bonus buat kita ada nggak kira-kira? Itu promosi juga kan. Kan masuk sini ya. Kita kan gitu. Ada nggak sih? Nggak usah. Gini aja, kita ditunjukin dong barangnya ada di bawah hari ini. Ada. Oh,
Monggo. Oke. Gimana? Ini adalah salah satu contohnya yang sudah dibawa Mega. Oke, ada beberapa. Coba dong. Wow. Kayaknya beda ya. Iya. Terus jenis kain ini berpengaruh nggak? Kalau untuk jenis kain itu berpengaruh pada warna. Ini kainnya beda dengan kain yang ini. Jadi warnanya kalau kita kain biasa kita yang menghasilkannya warna ungu seperti ini. Oke. Untuk kita memakai kain yang berbeda, warnanya akan berubah menjadi oranye seperti ini. Orange. Ya, kalau ini ungu. Cantik ya. Kalau yang ini warnanya pink ya. This is my favorite color. Jadi ini adalah warna favorit saya. Ini berarti beda juga cara penyelesaian atau dalam proses pembuatannya. Untuk pewarnaannya tadi kan kita pakai bahan alam. Nah, bahan alamnya ini kita pakai kayu secang yang menghasilkan warna pink seperti ini. Kayaknya warna pink berarti. Direbus. Oke. Air rebusan itu kita buat pakai pewarnaan. Oke, biasanya secang bukannya merah ya? Ya, hasilnya kalau direbus itu merah, terus kalau udah di kain warnanya menghasilkan pink. Oke, ya itu bagus ya, pink ya. Iya. Pink dan ini yang putih, ini cantik banget, serius, ini cantik banget. Bagus nih, recommended kalau mau beli silakan nih. Tuh. Terus barang-barang yang jadi mana? Lihat. Ini ada pouch juga. Ini lucu. Itu ya yang tempat handphone gitu Iya. kan? Oke. Ini untuk tempat pensil, bukan, dompet. Ininya bagus kok. Jadi udah jadi ini ya, Meg ya? Iya. Udah langsung jadi, udah tinggal langsung pakai. Multifungsi juga, bisa buat tempat pensil. Oh. Pada uang pun juga bisa. Uang? Nggak ada uangnya gimana? Oke, gitu. Oke, gitu aja, Meg. Kalau misalnya nih ada yang mau beli, kira-kira menghubungi kamunya lewat mana? Adakah kamu punya toko online mungkin atau sosial media? Bisa nih promo mumpung lagi ada acara kita. Iya. Untuk pembelian bisa melalui toko online, yaitu bisa Tokopedia, Bukalapak atau sejenisnya. Itu ada di Iska Batik. Itu merek kita Iska Batik. Bisa dicari di situ. Iska, IZKA. Ya. Iska spasi batik atau underscore batik? Spasi. Oh, jadi cari aja di Tokopedia, Shopee, kalian cari IZKA spasi batik gitu. Atau bisa juga lewat Instagram. Instagramnya apa? Untuk Instagramnya @mega_kristanti. Oke, gitu ya, dengar catat. Tapi buat beli batik ya, buat beli batik inget loh. Oke, gitu aja mungkin untuk closing statement dari Mega seorang young entrepreneur. Jadi gimana sih menurut Mega wirausaha dari masa mudanya, masih masa-masa sekolah, dan mungkin teman-teman yang di rumah ini belum berkepikiran gitu ya, berkepikiran untuk membuka usaha. Ya, untuk inspirasi buat yang ada di rumah, masing masa muda kita itu lebih baik dimanfaatkan untuk yang baik-baik saja, jangan dibuat yang negatif-negatif. Contohnya kita bisa berwirausaha, itu bisa menambah uang jajan kita juga. Selain itu bisa membantu orang tua, jadi meringankan biaya sekolah kita juga. Oke, jadi tetaplah mewujudkan kreativitas kalian, menciptakan apapun yang ide-ide kreatif kalian melalui kewirausahaan. Iya, dan ingat kewirausahaan itu bukan hanya untuk orang yang bermodal, ya. Kalian bisa memulai dengan modal sekecil apapun untuk membuka usaha. Jadi ingat, usia juga bukan penentu. Apakah kalian di usia muda atau kalian udah harus nunggu tua dulu baru kalian mau usaha gitu ya. Dan ini inspirasi banget buat teman-teman, apalagi kaum muda yang masih sekolah. Masa pandemi ini kan masih berjalan. Kalian harus belajar di rumah. Belajarlah yang positif, manfaatkan media sosial kalian dengan positif juga. Salah satunya tadi nih, dia punya Instagram, tapi nggak hanya main-main, tapi dia juga buat jualan. Kan profit juga tuh hasilnya buat kalian gitu. That's all for today everyone. Jadi sekian dulu dari kita hari ini. Cukupkah? Cukup Ya, cukup dulu Mel. Nanti kita akan ada episode berikutnya pastinya. Terima kasih untuk Mega yang sudah datang. Terima kasih ya, Meg. Wah, inspiratif banget kan ya. Dan kami berharap dari tayangan ini mungkin bisa menginspirasi generasi muda atau kalian-kalian kaum milenial untuk selalu berusaha ataupun selalu bisa berpikir kreatif, menciptakan suatu ide yang kreatif dan melakukan kewirausahaan gitu ya. Betul banget. Jadi kan banyak nih ide-ide inovatif, apalagi dengan kaum muda yang sekarang idealisnya tinggi gitu ya, pasti punya
punya hal-hal yang inovatif lah. Dan masih masa-masa Covid nih, jangan lupa jaga kesehatan, kemudian jaga kebersihan, jaga jarak juga ya. Jadi jangan main-main dulu walaupun PSBB udah nggak ada nih gitu. Oke, hari ini cukup. Thank you for watching this program and don't forget to subscribe, like, don't dislike everyone. Catat ya, don't dislike. Oke, kalian juga bisa subscribe, loncengnya dinyalain juga biar kalau ada episode selanjutnya kalian bisa langsung tahu. Dan saksikan terus, jangan pernah lewatkan acara kita Simple Talk, less is more. Bye. See you.